Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 33. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an melihat gadis muda berpakaian hijau itu lagi. Kali ini, dia berjalan diam-diam di belakang seorang pria paruhbaya. Saat berjalan, dia tidak lupa menundukkan kepalanya untuk menggigit panekuk daun bawang. Pria itu memasang ekspresi jengkel. Dia berhenti saat melihat Chen Ping'an, dan bertanya, apakah kamu orang yang aku usir waktu itu? Sesuatu menghantam punggung pria itu. Gadis muda berpakaian hijau itu mendongak dengan linglung setelah menabrak dinding, dan ketika tiba-tiba melihat Chen Ping'an, dia baru saja akan menyambutnya dengan senyuman. Namun, dia segera memunggungi pria itu, buru-buru menggunakan tangannya untuk menyeka mulutnya. Chen Ping'an menahan senyumnya sambil mengangguk pada pria itu dan berkata, "Hai, Tuan Ruan." Dilihat dari penampilannya, gadis muda ini kemungkinan besar adalah putri Tuan Ruan. Namun, ayah dan anak itu tampak sangat berbeda. Malah, beruntunglah mereka memang begitu. Pria yang disebut Chen Ping'an sebagai Master Ruan tidak lain adalah pandai besi yang pindah ke selatan dekat sungai segera setelah tiba di kota kecil itu. Pria paruhbaya itu bertanya, mengapa Liu Xian yang tidak datang untuk menempa besi selama 2 hari terakhir. Chen Ping'an baru saja akan membantu Liu Xian yang menjelaskan situasinya, tetapi pria itu sudah mulai berkata dengan dingin, pergi dan beritahu bocah itu. Jika aku tidak menemuinya hari ini, maka dia tidak perlu datang ke bengkelku lagi. Chen Ping'an buru-buru berkata, Tuan Ruan, ada sesuatu yang mendesak terjadi padanya. Pria itu memotong perkataan anak muda itu, dengan berkata terus terang, itu masalahnya. Apa hubungannya denganku? Chen Ping'an bukanlah orang yang pandai berkata-kata, jadi dia langsung terdiam, wajahnya memerah karena khawatir. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia takut akan memperburuk keadaan. Bagaimanapun, dia pernah mengalami sendiri sifat Master Ruan yang belak-belakan sebelumnya. Gadis muda berpakaian hijau itu ingin mengatakan sesuatu untuk membantu Chen Ping'an, namun ia dimarahi terlebih dahulu oleh ayahnya, yang berkata, kamu makan panekukmu. Gadis muda yang kesal itu tiba-tiba mempercepat langkahnya dan dengan paksa menginjak tumit ayahnya. Seolah-olah ada embusan angin yang muncul di bawah kakinya. Dia kemudian dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, langsung menghilang tanpa jejak. Pria itu menghela napas dalam-dalam. Dia mengabaikan Chen Ping'an dan terus berjalan maju. Chen Ping'an juga menghela napas. Ia lalu berlari ke warung sarapan dan membeli 6 roti sebelum bergegas kembali ke Clay Vase Eli. Ketika dia tiba di rumah, yang dia lihat adalah Liu Xianyang yang berjongkok di atas tembok, dengan bagian atas tubuhnya bersandar ke halaman Song Jixin. Dia menguping dengan penuh konsentrasi. Kadangkala Chen Ping'an merasa Liu Xianyang benar-benar pantas dipukul. Misalnya, sekarang, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya baru saja bertemu dengan Master Ruan, dan dia menyuruhmu pergi ke bengkel pandai besi hari ini. Dia juga berkata bahwa jika kamu tidak pergi hari ini, dia akan memecatmu dari jabatanmu. Liu Xianyang menjawab dengan linglung, apa terburu-buru? Di mana lagi dia akan menemukan murid yang terampil dan pekerja keras sepertiku? Tuan Ruan hanya membuat ancaman kosong. Tidak apa-apa jika aku pergi besok. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya benar-benar yakin bahwa Guru Ruan tidak bercanda. Liu Xianyang sangat kesal, dan bergumam, baiklah, aku akan pergi sebentar lagi. Aku sedang melakukan sesuatu yang penting sekarang, jadi jangan ganggu aku. Chen Ping'an memberikan 2 roti kepada Ning Yao untuk sarapan. Liu Xianyang langsung mengambil 3 roti, dan hanya menyisakan 1 untuk dimakan Chen Ping'an. Liu Xianyang melahap roti itu dalam sekejap. Sambil menyeka mulutnya, dia berkata pelan, Song Jixin kedatangan tamu, dan jelas bahwa dia adalah orang yang sangat penting. Kalau tidak salah, kemungkinan besar dia adalah pejabat pengawas Tungku yang baru diangkat. Waktu dia mengunjungi Tungku Naga kita dengan pakaian resminya, Pak Tua Yao tidak mengizinkan kalian, para peserta pelatihan yang tidak berguna, untuk keluar dan mengotori matanya. Dia tidak memberi kalian kesempatan untuk memperluas wawasan. Namun, aku adalah pengecualian, dan Pak Tua Yao bahkan menyuruhku untuk menunjukkan teknik lompat burin kepadanya. Chen Ping'an tersenyum dan bergumam, semua orang tahu bahwa pejabat pengawas Tungku yang baru cukup peduli pada Song Jixin.
Apa yang membuatmu bersikap mencurigakan? Liu Xianyang dipenuhi kecemasan saat dia berseru, tidak mungkin seorang pemuda tampan seperti dia bisa mengalahkanku. Namun, bagaimana jika Zigui jatuh cinta pada pejabat yang mengesankan ini? Aku tidak akan punya banyak kesempatan melawannya. Pada saat itu, calon kakak iparmu akan kabur dengan orang lain. Apa yang akan kulakukan? Dan apa yang akan kau lakukan? Chen Ping'an langsung meninggalkan ruangan. Dia meninggalkan Liu Xianyang jongkok di sana dan meratapi nasibnya sendiri. Sementara itu, Ning Yao duduk tegak, dengan satu tangan memegang gagang pedangnya. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Ada butiran keringat di dahinya. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping'an melihatnya berekspresi seperti itu. Namun, meskipun tubuhnya tegang dan waspada, matanya bersinar dengan kegembiraan dan antisipasi. Ketika Chen Ping'an kembali ke ambang pintu, dia bertanya, apakah Anda tahu siapa tamu itu? Saya mendengar Liu Xianyang mengatakan bahwa dia adalah pejabat pengawas tungku baru kami. Dia tampak seperti orang yang cukup sopan, dan dia bahkan berjalan menghampiri saya di gang saat itu, jawab Chen Ping'an. Ning Yao tersenyum dingin dan berkomentar, tipe orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Chen Ping'an bingung mendengar pernyataan ini. Jika seseorang melihat semut di pinggir jalan, apakah mereka akan menginjak-injaknya tanpa alasan? Tanyanya. Chen Ping'an merenung sejenak sebelum menjawab, Guken pasti akan melakukannya. Dia sering menyiram sarang semut dengan air, dan terkadang dia juga menggunakan batu untuk menutup jalan masuk ke sarang semut. Saat suasana hati Liu Xianyang sedang buruk, dia mungkin juga akan melakukannya. Wanita muda berpakaian hitam itu terdiam. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, namun, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Ning Yao memasang ekspresi heran. Benarkah? Chen Ping'an mengangguk sebagai tanda setuju. Saya merasa ada dua lapisan makna dalam kata-kata Anda. Lapisan pertama menggambarkan bagaimana penduduk kota kecil ini tidak lebih dari semut di mata orang luar seperti Anda. Lapisan kedua menggambarkan bagaimana ada jurang perbedaan di antara orang luar. Fu Nanhua dan Kai Jinjian dapat dianggap sebagai anak-anak seperti Guken, dan karena itulah mereka merasa dapat mengendalikan kehidupan semut biasa dan lebih tertarik untuk melakukannya. Atau mungkin mereka menganggap semut-semut ini tidak enak dipandang. Namun, pejabat pengawas tungku yang baru itu berbeda. Semua yang dia katakan dan lakukan sesuai dengan statusnya. Jadi, dia tampak sangat sopan. Ning Yao, benarkah begitu? Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan ini? Tanya wanita muda itu. Setelah menempuh perjalanan bolak-balik ke pintu kematian, sepertinya otakku juga sedikit lebih pintar dari sebelumnya, canda bocah lelaki itu. Apa yang kau lihat saat kau hampir mati? Ning Yao bertanya dengan suara serius. Saya tidak melihat apapun, jawab Chen Ping'an. Ia sedikit bingung, tetapi ia tetap menjawab dengan jujur, melanjutkan, sebenarnya, saya tidak memikirkan apapun saat berada di gang itu. Mungkin lebih baik bagi Anda untuk menanyakan hal ini kepada Fu Nanhua dan Kai Jinjian. Mungkin mereka dapat melihat sesuatu. Ning Yao mendengus dingin. Wah, ide yang cemerlang. Lalu entah mengapa ia menatap tajam ke arah anak laki-laki muda bersandal jerami itu. Chen Ping'an sedikit bingung, dan dia bertanya, ada apa? Ning Yao mengerutkan kening dengan sedikit kesal dan bergumam pada dirinya sendiri dalam bahasa daerahnya, berkata, terlepas dari apakah itu teknik pedang, kultivasi pikiran, atau penempaan fisik dan jiwa dari seni pedang keluargaku, ini semua adalah rahasia yang tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Selain itu, aku juga belum menguasainya, jadi bagaimana mungkin aku berani mengajari orang lain? Aku juga belum mempelajari teknik kultivasi atau bela diri dari tempat lain, atau setidaknya aku bisa mengarahkannya ke arah yang benar. Tidak apa-apa bahkan jika itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan fisiknya atau meningkatkan umurnya. Namun, di mana di dunia ini aku dapat menemukan teknik rahasia dasar seperti itu sekarang? Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, mencuri satu. Tidak, bukan mencuri. Itu hanya meminjam. Aku akan meminjamnya dan mengembalikannya, bagaimanapun juga. Namun, sungguh disayangkan bahwa ekspresinya dengan cepat berubah menjadi kesedihan. Dia menggertakkan giginya dan meludah, dasar Kasim tua tercela. Tunggu saja, lihat bagaimana aku menghancurkan istana kekaisaranmu di masa depan. Wajahnya cemberut saat dia melanjutkan, mungkin satu-satunya pilihanku adalah bertanya kepada Master Ruan, pandai besi. Aku cukup pandai menebas orang lain, dan aku sudah menguasai sekitar setengah dari keterampilan ibuku. Namun, jika aku harus meminta bantuan seseorang, aku benar-benar tidak pandai dalam hal ini. Chen Ping'an duduk di ambang pintu dan memperhatikan Ning Yao bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya berubah sesering warna-warni awan.
Pria tampan berjubah putih dan berikat pinggang giok itu berdiri di dalam kamar Song Jiksin. Sambil melihat sekeliling, dia mengernyitkan alisnya sedikit. Orang itu hanya menyiapkan tempat kumuh seperti itu untukmu. Song Jiksin mengerutkan bibirnya dan tidak menjawab. Pembantunya, Zigui, sudah kembali ke kamarnya. Menurut penjelasan yang paling populer di kota kecil itu, mantan pejabat pengawas tungku pembakaran, Master Song, tidak pandai menjalankan tungku pembakaran naga. Karena itu, ia tidak dapat menghasilkan barang-barang kekaisaran yang memuaskan istana kekaisaran. Setelah bekerja keras dan membangun jembatan beratap itu, ia kembali ke ibu kota untuk melapor tugas. Tentu saja, ia juga meninggalkan Song Jiksin, anak haramnya. Akan tetapi, ia hanya membelikannya seorang pembantu untuk mengurus tugas-tugasnya. Selain itu, ia juga telah mempercayakan putranya ini kepada seorang teman, orang yang akan menggantikannya sebagai pejabat pengawas tungku yang baru. Dikabarkan bahwa nama keluarganya juga Song. Akan tetapi, perihal kebenaran masalah tersebut, mereka yang berada di dekat kejadian mungkin akan bingung, namun mereka yang mengamati dari jauh pun belum tentu dapat melihat dengan jelas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bahkan Song Jiksin tidak yakin dengan hubungan orang ini dengan pejabat sebelumnya. Apakah mereka rekan dekat di lingkungan resmi? Apakah mereka teman dekat yang bertemu selama masa kuliah? Atau apakah mereka musuh dari berbagai golongan di ibu kota? Ketika pria itu pergi, dia sempat menyebutkan bahwa seorang pejabat pengawas tungku baru akan segera tiba di kota kecil itu. Tidak lama setelah kedatangannya, dia akan membawanya dan pembantunya keluar dari kota kecil itu dan ke ibu kota. Pejabat sebelumnya juga memberitahu Song Jiksin bahwa dia harus sangat menghormati pejabat pengawas tungku yang baru. Dia tidak boleh bersikap tidak sopan sedikit pun. Namun, Song Jiksin tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria yang sombong dan angkuh ini. Kemungkinan besar karena dia membenci orang-orang yang memiliki posisi sebagai pejabat pengawas tungku. Hanya demi menjaga harga dirinya lah ia tampil begitu percaya diri di hadapan Zigui, serta tampil begitu tenang dan tidak tergesa-gesa saat menghadapi kepergian mereka yang semakin dekat dari kampung halaman mereka. Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Baiklah. Sarjana tua yang sok tahu di hadapanku ini selalu menjadi orang yang sangat berhati-hati dan waspada. Dia sama sekali tidak tampak seperti laki-laki, dan dia malah tampak seperti perempuan. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke sini untuk menjagamu." Song Jiksin tampak jauh dari terhibur. Pria itu mengerutkan bibirnya dengan jijik saat dia melirik peti besar tempat anak muda itu menyimpan pernak-perniknya. "Sebelum datang ke sini, aku sudah mengunjungi Funan Hua di kota Naga Tua. Dasar orang malang, bahkan di tempat seperti itu, hati daunnya masih hampir hancur. Bagaimanapun, kau bisa melanjutkan urusanmu dengannya. Mengenai apakah kau rugi atau untung, itu tanggung jawabmu sendiri. Aku tidak akan melibatkan diri dalam masalah sepele dan tidak berharga seperti itu. Namun, sebelum kita pergi, kau harus ikut denganku ke jembatan beratap dan bersujud beberapa kali. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Pulanglah bersamaku dan lakukan apa yang harus kau lakukan, duduklah di tempat yang seharusnya, dan lakukan apa yang harus kau lakukan sebagai tugasmu. Sesederhana itu, kau mengerti." "Tentu saja aku mengerti. Kata-katamu sama sekali tidak samar, Master Song." Namun, dia mencibir dan melanjutkan, "Tapi mengapa aku harus mendengarkanmu?" Pria itu terkekeh, berbalik menghadap anak muda itu untuk pertama kalinya. Orang yang seperti wanita itu mengatakan bahwa kamu sangat berbakat, dan dia benar-benar tidak takut untuk melebih-lebihkan. Ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak menebak? Coba tebak mengapa kamu harus mendengarkanku. Kalau kita perhatikan dengan teliti, kita akan terkejut menemukan sedikit kemiripan di antara kedua orang itu. Song Jiksin menjadi semakin marah. Namun, dia menahan diri untuk tidak marah. Pria itu tidak membuat Song Jiksin bertanya-tanya lagi, dan berkata dengan nada geli, "Kenapa?" "Tentu saja karena aku orang yang sangat tidak beruntung. Aku sebenarnya pamanmu." Song Jiksin sangat tertegun, wajahnya menjadi sedikit pucat. Pria berpakaian putih itu mengabaikan perubahan ekspresi Song Jiksin. Dia meletakkan kedua tangannya di sabuk gioknya dan melihat keluar jendela, sambil tersenyum tipis. "Itu juga karena aku adalah seniman bela diri nomor 1 di Kekaisaran Li Agung." Jika ia mengungkapkan fakta ini dengan cara lain, itu akan lebih mengesankan dan mencengangkan. Namun, pria itu lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Ia merasa tidak ada gunanya menyombongkan diri jika ada orang yang ditempatkan di atasnya, meskipun hanya satu atau dua orang. Ekspresi jijik terpancar di wajahnya saat dia memikirkan tentang orang bijak Konfusianisme yang memimpin tempat ini. Dia mendengus dingin. Jika mereka tidak ada di tempat itu,
dia bisa dengan mudah membunuh seseorang seperti Qi Jingchun, seorang abadi dari 3 agama, dengan 1 tangan. Di dalam pondok jerami sekolah, Tuan Qi tengah mendengarkan anak-anak kecil melantunkan sebuah paragraf dengan suara keras. Dia duduk dengan tegak. Ini adalah sikap yang benar-benar jujur. Bahkan murid-muridnya seperti Song Jixin dan Zhao Yao akan merasa sulit untuk memahami esensi sebenarnya dari posisi ini. Ada sebuah kitab klasik Konfusianisme yang mendasar yang bernama Etika Agung yang menjadi dasar mendirikan agama dan mendirikan sekte. Dalam kitab klasik ini, ada sebuah bab yang disebut bab pengembangan diri yang secara khusus membahas tentang bagaimana orang yang mulia dan berbudi luhur harus duduk seperti mayat, karena mayat-mayat seperti itulah yang akan diwakili oleh patung-patung bermartabat yang menerima persembahan dari orang lain. Catatan ini mengacu pada orang yang memberikan persembahan kepada leluhur mereka. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dengan demikian, duduk seperti mayat menyiratkan duduk dengan cara yang tegak dan bermartabat. Pada saat ini, Qi Jingchun seolah samar-samar mendengar pikiran diam pria berpakaian putih itu. Dia tampak acuh tak acuh saat dia tersenyum tipis dan berkata, seorang seniman bela diri yang memerintah sebuah negara. Mengesankan, sungguh sangat mengesankan. Namun, seekor naga putih yang menyamar sebagai ikan bukanlah pertanda baik. Catatan, seseorang yang berstatus tinggi menyamar sebagai orang yang berstatus lebih rendah. Dalam cerita aslinya, seekor naga yang menyamar sebagai ikan ditusuk di mata oleh seorang nelayan.